Ya, hai halo selamat siang sahabat Sonora. Kali ini bersama dengan saya Reni masih menemani Anda di program AMKM, tapi spesial hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ya. Orangnya cantik gitu kan. Dan siang ini kita sapa dulu ada Mbak Riastika Asudarman selaku owner dari Hanabira dan juga merupakan bagian dari kado kita juga ya. Bener gak sih? Oke Mbak Rias, apa kabar? Baik Mbak. Sehat Halo. ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting dalam masa pandemi harus tetap jaga kondisi ya. Iya, benar banget. Oke. Nah sahabat Sonora, bagi Anda yang ingin bergabung, tema kita kali ini, kalau kemarin saya diinformasikan crafting kreativitas dan juga bisnis ya. Tapi ini juga terkait dengan rencana peringatan hari ulang tahun dari kado kita. Betulkah? Iya. Sayang ini dari kado kita nggak dateng nih. Kayaknya memang harus dua-duanya datang harusnya. Tapi nggak apa-apa, Rias aja deh pewakilan. Oke, Siap ya? Siap. Oke, dan sahabat Sonora, bagi Anda yang ingin bergabung, tanya-tanya seputar kado kita dan juga terkait dengan Hanabira, ada apa saja sih? Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp di 0817548320 atau bisa juga phone live di 557762. Dan kali ini ada 2 giveaway untuk Anda. Yang beruntung pastinya ya. Yang pertanyaan paling oke, paling menarik. Gitu ya Mbak Put ya? Oke, kita langsung saja ke Mbak Rias ya. Sebetulnya Mbak Rias ini kan terkait dengan Hanabira dan juga kado kita nih. Nah sebetulnya awal mula berdirinya nih bagaimana, kemudian inspirasinya seperti apa? Kan ini kan sebetulnya kalau dilihat dari profilnya sendiri Mbak Rias bidangnya arsitek ya. Kenapa bisa ke situ? Kecemplung kayaknya. Nyasar. Oke. Ini bisa diceritain dulu Mbak Rias. Oke, jadi kalau misalnya ditanyain nih, kok bisa ya akhirnya dari arsitektur ke crafting, bidang crafting gitu. Jadi awalnya dulu sebenarnya Hanabira tuh mulai waktu kita masih kuliah ya. Oke. Jadi waktu itu masih kuliah arsitektur, masih tingkat akhir lah, masih studio akhir dan nunggu wisuda. Saat itu kayak pengen nyoba hal baru gitu kan. Nunggu wisudanya tuh dari sidang tuh sekitar 3 bulan, kan lama tuh, terus nggak ngapa-ngapain ya. Terus kayak pengen nyoba sesuatu yang baru. Dan kebetulan saat itu tuh di zamanku kalau kita habis sidang tuh ngasih bunga ke temannya. Itu tuh mulai hits gitu. Nah terus kita juga karena mahasiswa dan budgetnya sedikit, kalau beli bunga terus kan mahal ya Mbak ya, ngasih boros temen, ya? Boros, jadi kita bikin sendiri aja gitu. Nah dari bikin sendiri itu tuh teman-teman nanya ini beli di mana gitu, terus beli di kita aja gitu kan. Terus ya udah dari situ sih mulainya. Jadi sebenarnya ya kecemplung aja. Oke, secara nggak langsung nyasar di bidang yang berbeda, tapi asik ya? Asik sih. Tapi sejujurnya udah berapa lama sih Mbak kalau untuk bergabung di sini? Oke, kalau dari 2015 sih kita 2015. mulai. Cukup lama juga sekarang. ternyata ya? Ya, lumayan lah 5 tahun. 5 tahunan. Tapi sebenarnya secara pribadi enjoy nggak? Enjoy banget sih, karena basically-nya kan seneng bidang-bidang kreatif kan. Dari dulu kecil tuh suka banget bikin sesuatu gitu. Jadi sampai sekarang ini ya seneng-seneng aja, kayak main-main aja jadinya. Menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi kayak gitu. Oke, ternyata memang di sini kalau nggak sepenuh hati kayaknya agak repot ya. Iya, kayak Bisa setengah-setengah nanti. pusing ntar. Oke, itu awal mula bagaimana kemudian Mbak Ria sendiri terjun ke bidang ini, sementara basicnya adalah seorang arsitek. Harusnya itu bangun-bangun rumah, kemudian bangunnya ini malah bangunnya bikinnya hampers gitu ya. Bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Oke, tapi sebetulnya ada apa ya? Untuk pembelajaran awal ada semacam kursus kah atau tidak? Oke, jadi kalau ditanya kursus secara resmi sih enggak sampai sekarang. Tapi kebetulan di arsitektur kan kita belajar estetika dasar, warna gitu. Jadi lumayan terbantu lah, dan kita ya belajarnya bener-bener dari internet, dari buku kayak gitu sih Mbak. Dan awalnya sebenarnya uniknya aku tuh nggak tahu bunga, nggak tahu nama-nama bunga tuh, bahkan nggak tahu gitu. Cuman ya karena udah nyemplung jadi kayak ya belajar
mulai Oke. dari awal gitu. Berarti secara nggak langsung sekarang otodidak juga gampang ya belajar ya. Iya, zaman sekarang udah enak banget. Nggak Via kayak- internet gitu ya, nggak kayak dulu harus Iya. kursus lama gitu kan, nungguin sertifikat baru Iya, bisa bener. praktek. Tapi pengen sih suatu saat ngambil course gitu di Oke. mana gitu. Pastinya seru banget nih. Mm-mm. Kayaknya kalau udah aja itu semuanya bakal jalan mulus gitu ya. Oke, nah tapi sebetulnya kalau Mbak Ria sendiri untuk belajar crafting ini dari mana? Oke, kalau belajar crafting sendiri, kalau misalnya bisa, kalau misalnya teman-teman yang pemula gitu ya, misalnya pengen belajar gitu, menurutku enak tuh ada namanya website pinterest.com kalau tahu. Nah itu tuh Oke. di situ banyak banget kita bisa belajar dari berbagai negara yang di situ isinya posting-posting foto bagus-bagus banget deh. Nah itu bisa dipelajarin sih, dan di situ bener-bener lengkap. Misalnya kita mau tahu, kalau misalnya di bidangku bunga dan perhampersan gitu tuh banyak banget contoh-contoh yang bisa kita pelajari terus kita aplikasikan kayak gitu. Atau misalnya kalau dulu sih saya sering tuh ke toko buku ini nih itu Yang di seberang sono tuh, yang di sebelah sana itu tanpa menyebutkan label ya. itu tuh baca-baca aja gitu. Oke. Terus kayak oh ini tuh bunga ini kayak gitu. Dan di YouTube banyak juga sih. Oke. Jadi belajarnya memang otodidak. Otodidak. Oke. Tapi ada temen nggak yang bisa diajak ibaratnya diskusi? Ini kira-kira oke nggak sih gitu kan? Ada nggak? Oh jadi sebenarnya Hanabira kan kita berdua ya Mbak. Satu tuh kakak angkatanku waktu kuliah, kita berdua gitu. Nah biasanya diskusinya bareng gitu sih. Oke. Dan kebetulan tuh seleranya tuh sama gitu. Jadi kayak kita lebih enak buat membuat produk barunya kan. Kalau misalnya selera beda tuh kadang kan dia sukanya yang gini, kita suka yang itu. Nanti misalnya kontras maunya, yang satu maunya soft. Kebetulan kita tuh satu Visi gitu ya? satu selera. Jadi enak gitu jalannya gitu. Oke, berarti secara nggak langsung nih harus cari partner kerja di Hanabira juga yang punya satu visi dan misi ya, iya, supaya benar. nggak satunya ke kanan, satunya ke kiri gitu ya. Bener banget. Oke, ternyata memang di sini memulai bisnis itu nggak gampang. Nah, nanti kita akan tanya ke Mbak Ria kira-kira seperti apa sih awalnya, apakah Siap. ada kendala, kemudian hal yang paling nggak ngenakin apa gitu kan dari proses bisnis ini sendiri. Kita akan ngobrol nanti, dan bagi Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp ya di 0817548320 atau bisa juga phone live di 557762. Kita break dulu. Ya, dan sahabat Sonora, kita masih melanjutkan ya perbincangan di siang ini bersama dengan narasumber kita. Di antaranya ada Mbak Riastika A. Sudarman selaku owner dari Hanabira, dan juga perwakilan dari Kado Kita. Ada manajer dari Kado Kita, Mbak Putri. Siang Mbak Put. Selamat siang, Mbak. Akhirnya ngomong juga. Iya. Memang harus ditodong ya istilahnya. Oke. Ini kan tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak Rias nih terkait dengan Hanabira. Nah, kali ini kita dalam rangkaian ulang tahun dari Kado Kita. Usianya udah berapa sih ngomong-ngomong? Kalau usianya tuh udah 19 tahun, Mbak. Dari sejak 2002 itu Kado Kita emang udah ada di Jogja gitu, Mbak. Dari 2002 berarti ya? Iya. Oke. Tuh. Nah, tapi sebetulnya kalau dalam rangka ulang tahun yang ke-19 ini, apa saja sih acara yang akan sekiranya diselenggarakan oleh Kado Kita? Apakah dalam bentuk promosi medsos atau mungkin ada yang lainnya? Oke, kalau untuk dalam rangka ulang tahun ini nanti kita juga ada kayak bundling promo dari wrapping ataupun box yang ada di Kado Kita. Nanti kita bisa ada diskon gede-gedean nih di Kado Kita. Diskon gede-gedean. Iya, itu yang mumpung ditunggu ya? lagi lebaran ya. Itu yang ditunggu biasanya Iya. kalau diskon-diskonan begitu ya. Oke. Nah, tapi kalau Mbak Putri sendiri sejauh ini, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail seputar Kado Kita, ini alamatnya di mana sih? Kalau untuk alamatnya itu ada di Sagan, di dekatnya Profesor Yohanes itu, Mbak. Oke. Berarti kalau Jalan dari Sagan. dari perempatan, tapi kalau perempatan sih biasanya nggak boleh belok ke. Kalau dari UKDW malah masih lurus ya? Ya, UKDW Oke. perempatan lurus, terus ntar Ke kiri. ke kiri. Dah, Oke. nemu deh Kado Kita. Kado Kita. Langsung dilihat ada pernak-pernik macam-macam. Iya, lucu-lucu dong. Banyak banget sih yang bisa kita jual di sana gitu.
Oke. Nah sejauh ini kalau untuk media sosialnya sendiri seperti apa? Lengkap nggak sih update Mbak? Oh, lengkap banget. Jadi ada hampers, ada box, terus juga yang dari rotan, dari anyaman gitu-gitu, semuanya ada di Instagramnya kita, ada juga di Shopee, Mbak. Oke, berarti di sini bisa semua ini ya, Bisa, market semua ya? platform ada. Platform market ada ya? Ya. Sangat mudah sekali untuk sahabat Sonora yang mungkin berencana mau kasih hadiah. Tapi kalau istilahnya nggak perlu datang ke toko gitu ya? Nggak perlu, nanti kita kirimkan aja bisa. Oke, delivery order gitu ya? Iya, bener. Oke, jadi secara nggak langsung juga teman-teman yang mungkin berencana kasih kado, terutama di Lebaran nih biasanya gitu Iya, kan? banyak hampers. Cukup dengan order saja melalui platform yang ada, kemudian nanti barang akan sampai di tempat gitu Yap, ya. benar. Oke, luar biasa. Jadi di sini macam-macam. Nah, tapi kalau dari kemasan-kemasan yang ada sendiri, Kado Kida menyediakan apa saja nih Mbak? Kalau untuk kemasannya sendiri, kita ada kayak paper bag dari berbagai macam jenis kertas, juga bentuk, kemudian juga ada boxnya juga dari yang buat cincin itu Mbak, terus sampai yang gede banget itu juga ada. Kemudian rotan-rotan, anyaman, kemudian juga jelly bag yang lagi hits itu. Oke. Kemudian juga rangkaian bunga kayak Mbak Hanabira, kayak Mbak Rias ini juga kita juga ada, baik yang bunga artificial maupun yang bunga kering, kita juga ada di situ gitu. Kita semua ada di situ. Tinggal pilih seleranya Tinggal mana pilih gitu ya? dan kita juga wrappingin sekalian gitu. Oke, karena memang kesulitannya adalah ketika mengirimkan PR-nya barang. wrapping, ya. Wrapping itu acak-acakan. Iya. Gimana sebisa mungkin apa yang kita wrapping itu indah gitu kan, Iya. dan memang menarik gitu Yang kan. penting visual kan Mbak. Iya betul. Jadi apapun isinya, kalau visualnya keren, packagingnya gitu kan? keren gitu kan, itu ngejual banget gitu. Oke. Kayaknya orang yang dikasih juga suka banget gitu. Suka banget, malah langsung dipajang di Instagramnya dan Iya, lain-lain ya, benar. platform media sosial pastinya. Iya. Oke, terima kasih sekali Mbak Putri, dan pastinya Oke. untuk Anda yang mungkin pengen tahu lebih detail bisa langsung intip di Kado Kita. Nah untuk medsosnya di mana nih Mbak? Di Instagramnya ada di kado kita underscore. Kado Di situ Kita aja. underscore. Ya. Oke, itu yang ini Yang ya, di emang Jogja ya, officialnya kita. official Jogja Ha-ha. ya. Oke, berarti di sini kan karena kan banyak banget ketika searching untuk Kado Kita yang muncul langsung Iya. ratusan gitu kan. Berarti di sini Kado Kita underscore untuk yang Jogja. Iya, betul. Oke, sementara untuk teman-teman yang mungkin pengen langsung confirm, dalam arti pengen tahu lebih detail ada apa saja di sana, melalui telepon kemana? Kalau untuk teleponnya Lupa. ntar coba ya. Nanti akan diinfokan ya Pak. Saya akan infokan secepatnya. Oke. Baik, tadi kalau dari Mbak Putri dari perwakilan Kado Kita ya, dalam arti untuk Anda yang mungkin pengen cari-cari pernak-pernik dari mulai ya boneka lah, baik itu untuk macam-macam hal-hal yang unik juga banyak gitu ya Mbak ya, bisa langsung Ya ke kayak Kado coklat Kita. gitu sih. Kita Coklat lebih juga ada. fokusnya ke wrappingnya sih Mbak, Ke wrappingnya aja sama ya. box-boxnya, packagingnya itu Mbak. Oke, berarti di sini memang spesialisasi bagi Anda yang mungkin kesulitan yang namanya bungkus-membungkus. Terus pita mobil juga kita bisa sediakan jasa itu buat kalau Oke. ada hadiah Wedding. mobil gitu. Oke, berarti Dari di sini bank-bank memang- gitu. Kita rekanannya kayak instansi gitu sih kebanyakan. Berarti kalau lihat mobil yang dihias biasanya Kado Kita. Iya, yang kalau handle. di Jogja biasanya kado kita, Mbak. Oke, langsung tahu bocorannya ya. Oke, kali ini kita kembali lagi ke Mbak Rias ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Putri, kali ini tadi saya coba cari tahu nih, ketika memang memulai bisnis ini sendiri, apa yang paling nggak enak? Nggak enak. Oke. Saya nggak nanya yang enak ya, kalau enak sekarang. Iya, Yang nggak enak. bener. Oke, jadi kalau misalnya orang tuh kalau lihat kita bisnis ya, kelihatannya kan pasti kayak enak nih, jam segini bisa main, terus hari Senin, Selasa main seenaknya, dan misalnya orang kebetulan di Instagramku kan ya emang yang dilihat main-mainnya aja ya. Kita traveling suka, kebetulan hobinya traveling gitu. Oke. Nah, tapi sebelum traveling kita pasti sebenarnya banyak banget hal-hal yang tidak ketahuan. Itu tuh biasanya kalau di kita, aku berdasar pengalaman sih di diri sendiri ya, kendalanya maksudnya bisnis tuh kan semuanya tergantung kita. Kalau misalnya kitanya nggak mau maju ya bisnisnya tuh nggak akan maju gitu. Jadi emang yang paling tak rasakan sampai sekarang tuh harus mau belajar terus sih. Itu tuh yang harus selalu, maksudnya karena
dulu di arsitektur, bukan dari jurusan bisnis gitu. Kita nggak tahu cara membuat, bahkan cara membuat menulis laporan keuangan aja kan nggak bisa gitu kan dulu. Jadi emang harus belajar laporan keuangan, terus belajar marketing, belajar manajemen kayak gitu sih. Jadi kesusahannya sih malah dari diri sendiri sih menurutku kayak gitu. Dan gimana kita tetap semangat terus kan, maksudnya ya kalau misalnya lagi capek nggak bisa izin dong mau cerita. Kalau di ini kan bisa ya kayak di kantor kayak karena mengatur waktu sendiri gitu ya. Jadi itu sih yang kendalanya di diri kita sendiri aja sih. Biasa kalau orang melihat kemudian kok enak ya jalan-jalan nggak mikir di balik itu saya sudah berjuang loh ya. Ini bentuk dari refreshing sebenarnya dan mencari ide sih. Sebenarnya itu salah satu reward untuk diri sendiri benar gitu ya. banget. Oke, masa kita usaha tapi kemudian tidak menikmati hasilnya dengan jalan-jalan. Tapi kan paling tidak memperluas jejaring juga ya Mbak. Iya benar. Rias, Dan ya? kebetulan kalau menurutku ya, kalau waktu traveling tuh rasanya kayak bisa menemukan sesuatu yang baru dan ide-ide tuh muncul gitu loh Mbak. Kalau misalnya udah lama gitu kita bekerja keras untuk mengembangkan bisnis itu, terus tiba-tiba kita liburan seminggu lah, terus biasanya langsung dapat idenya banyak gitu. Jadi emang biasanya diagendakan sekitar 2 bulan sekali liburan kayak gitu. Ya worth it lah ya. Reward buat diri sendiri. Dengan apa yang kita hasilkan harus dinikmatin supaya ide muncul, pasti itu akan terus memunculkan usaha-usaha yang lainnya gitu kan. Oke. Nah kali ini sahabat Sonora kita break dulu ya sebelum nanti menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mbak Rias dan juga Mbak Putri ya. Dan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung, silakan langsung saja sampaikan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp di 081754832000 ataupun juga boleh di 557762. Akan ada 2 giveaway menarik untuk Anda dengan pertanyaan yang oke pastinya ya. Dan pasti kami nantikan hingga jam 14 nanti. Saya akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Baik sahabat Sonora, kita masih melanjutkan ya perbincangan di siang ini terkait dengan crafting kreativitas dan bisnis bersama dengan Mbak Riastika Sudarman selaku owner dari Hanabira dan juga ada manajer dari Kado Kita Mbak Putri yang akhirnya saya paksa untuk bicara siang ini. Mau gak mau Nggak apa-apa sih Mbak. apalagi dalam rangka ulang tahunnya Kado Kita nih ya, jadi wajib hukumnya kalau berbicara. Dan bagi Anda yang sudah bergabung pada siang ini, kita akan coba tanggapi dulu pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak Putri dan juga Mbak Rias ya. Ini siap. ada Mbak Vero. Nah Mbak Vero ini di seputaran Jogja juga menanyakan di Kado Kita bisa, maksudnya ada pelatihan untuk crafting gitu nggak Mbak? Wah, pertanyaan bagus banget nih ya. Crafting gitu kan, belajar kayaknya. Halo, selamat siang Mbak Vero. Kalau untuk pembelajaran itu sendiri sebenarnya kita belum ada, tapi kita emang mau ngerencanain, mau ngadain kayak tutorial, kayak kelas workshop gitu untuk cara wrapping kayak gitu sih Mbak. Nah, tapi kalau misalnya si Kado Kita sendiri juga ada YouTube-nya nih. Jadi tutorialnya bisa lihat di YouTube-nya, namanya YouTube-nya juga Kado Kita. Coba di search aja ya Pak. Oke. Jangan lupa subscribe. Harus ya, supaya tahu ada perkembangan apa dari Kado Kita. Update gitu kan. Oke, berikutnya ada juga Mbak Puspita ini menanyakan untuk seserahan dan mahar kreasi Kado Kita, paketan antaranya berapa ya Mbak harganya? Nah untuk infonya bisa kontak kemana ya? Oke, kalau untuk infonya sebenarnya langsung aja kontak ke CS kami di nomor 0811 2821 417. 2821417. Iya. Oke, untuk CS-nya Kado Kita ya Mbak ya? Iya, langsung nanti fast respon kita bakal tanggepin deh Mbak. Oke, karena ini kayaknya bentar lagi mau menikah nih Mbak Puspita nih. Selamat ya Mbak Puspita. Tanya seputar seserahan dan juga mahar kreasi Kado Kita. Iya, itu emang yang paling banter sih kalau di Kado Kita, banyak yang emang request buat pesanan seserahan, hantaran kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti di sini untuk Mbak Puspita silahkan langsung saja hubungi nomor handphone ya, terutama untuk customer service-nya di 0811 282 1417 ya. Yes. Langsung di note. Nah, kemudian kita beralih lagi ke seputar pertanyaan antara Kado Kita dan juga Hanabira.
masih bersama Mbak Rias dan juga Mbak Putri ya. Dan kalau tadi kan sudah kita sedikit mengorek juga nih, kira-kira yang tidak enak itu apa? memang di sini kalau yang namanya berbisnis itu harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian enaknya adalah bisa mengatur waktu juga sendiri ya Mbak ya, tanpa terpaku pada saya mau izin dong camping piknik gitu ya. Bener. Oke. Nah kali ini kalau seputar pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya, dalam arti hampir 2 tahun lah hitungannya untuk pandemi sendiri. Cara bertahannya seperti apa nih? Apalagi kan dari Hanabira, kemudian nanti Mbak Putri juga menyampaikan ya, karena kan pasti banyak hal yang kemudian membuat kita harus berpikir ulang bagaimana caranya supaya ini tetap jalan terus gitu kan. Oke, nah kalau dari Mbak Ria seperti apa? Oke, jadi pandemi itu mulai di Maret 2020 ya, masuk Indonesia gitu. Nah, kami kalau bisnis UMKM nih sebenarnya terdampak enggak, maksudnya kalau misalnya bisnis retail mungkin mereka akan kekurangan pengunjung karena tidak bisa datang langsung ke lokasi gitu, tapi karena kebetulan platform kami itu di online dan offline, kami tinggal atur strategi gitu ya, tapi strategi yang seperti apa gitu kan pusing, karena pandemi ini kan sebelumnya belum pernah terjadi dan kita belum tahu kan solusi terbaiknya kayak apa. Jadi di awal-awal itu sebenarnya kami cenderung malah melihat dulu sih kira-kira ini tuh akan lama dan solusi yang terbaik untuk kami itu apa gitu. Jadi di 1-2 tahun awal tuh 1-2 bulan awal kita baru lihat-lihat dulu. Nah setelah itu, setelah kami simpulkan sih ternyata ya kita harus menjadi selalu relevan aja dengan situasi yang ada gitu. Jadi kalau dulu mungkin terlalu idealis dengan ya pokoknya kalau Hanabira tuh punya pakem sendiri kayak gini gitu. Kalau sekarang kita lebih ke stay relevan aja dengan situasi yang ada. Jadi misalnya dulu kita tidak ada layanan yang bisa sehari jadi, tapi karena kebutuhan di situasi seperti ini, jadi oke, bisa langsung pesen di hari H misalnya kayak gitu. Terus misalnya kebetulan kalau Hanabira kan pasarnya anak muda ya Mbak, jadi biasanya kan kita di wisuda kampus dan wisuda kampus kan sekarang online gitu, jadi nggak yang orang langsung bunga gitu nah ya. itu ternyata berubahnya tuh ke orang ngasihnya langsung dikirim ke temannya, jadi kita buka layanan pengiriman dengan misalnya diskon atau subsidi ongkir kayak gitu. Dan enak, ternyata tuh ada sisi lainnya sih, kalau misalnya orang dulu nggak ngapa-ngapain ketemu ya, misalnya ulang tahun ngasih surprise terus datengin. Kalau sekarang kan karena nggak bisa gitu, jadi mereka malah pesan untuk ngasih ulang tahun, terus misalnya kayak Idul Fitri gini bagi-bagi hampers kayak gitu sih. Jadi ya itu tadi, stay relevan dengan situasi yang ada, kita bikin putar otak gimana caranya masih bisa jalan kayak gitu sih. Berarti di sini kreativitas yang dituntut ya? Yes, benar. Oke, itu kalau dari Hanabira. Sementara kado kita sendiri, apalagi kan usianya boleh dibilang bukan ABG ya, 19 tahun tadi. Mature kayaknya. Sudah 9 tahun, sudah mature. Enggak dong. Belum Oke. ya, teenager. Nah, gimana kemudian mengantisipasinya? Apalagi masa pandemi juga boleh dibilang hampir semua terdampak gitu kan. Seperti apa nih Mbak Put? Oke, kalau di kado kita sendiri sebenarnya tuh dari beberapa perusahaan retail yang ada di perusahaan kami itu kado kita itu malah lumayan yang stabil Mbak. Oke. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang alhamdulillah lebaran ini yang paling tinggi. Nah, di situ kita malah kenapa ya? Emang orang tuh kayaknya kalau nggak bertemu langsung malah ngasih gitu Mbak. Jadi masih gift. Jadi malah yang itu lumayan masih nggak terlalu berdampak untuk turun atau apa omsetnya kita gitu, enggak sih Mbak. Jadi agak stabil karena ya seperti yang disampaikan sama Mbak Rias tadi, jadinya orang emang ngasih tapi nggak usah ketemu, tapi kan yang penting pesan dan kesannya kita tuh tersampaikan gitu dari berupa hampers atau segala macamnya itu kan. Paling strategi bisnisnya yang dilakukan ya, adalah kita lebih melalui ke online sih ya. ya.
mungkin lebih mudah juga Yes, gitu kan. betul Mbak. Karena semua sekarang sudah memegang Beranjak, gadget masing-masing iya. gitu kan. Tinggal Mengikuti pesan teknologi. kita yang kirim. Oke, berarti di sini memang semua dipermudah dengan adanya teknologi internet ini ya. Iya benar Pak. Apalagi untuk bisnis juga tidak perlu datang langsung gitu kan. Nah, hanya sekedar ibaratnya orang dari luar kota juga udah langsung cari pesan di sini aja gitu kan. Ya, Udah langsung benar. bisa order gitu kan. Iya Mbak. Oke, nah kali ini kalau dari Mbak Ria sendiri punya pengalaman apa dengan kado kita? Sudah langsung gitu ya, todong aja. Langsung, aduh kado kita tuh, Itu the point. Iya tuh the point Mbak. tapi emang dulu ya kayaknya sampai sekarang ya kado kita tuh udah jadi kayak top of mind gitu kan sih Mbak, kalau mau Oke. merangkai kado gitu buat teman gitu. Ya dulu mulai tahu kado kita SMA kalau nggak kuliah gitu. Terus kayak masuk ke ruangan itu kan wangi gitu, kayak seneng. Aku kesannya tuh kayak positif sih, jadi kayak masuk wangi terus lihat-lihat produknya tuh kayak seneng gitu kan ngelihatnya. Terus mbak-mbaknya juga pintar-pintar banget kayak ngelihatnya, kok bisa ya kayak mudah ya gitu. Kita kayak ngeliatinnya pusing gitu kan. Itu sih aku sampai sekarang aku sering kok kesana. Oke, berarti secara tidak langsung kado kita memberikan inspirasi juga nih ya. Oh iya bener bener. Makasih loh. Duh, ini udah senior nih kayaknya. Sesenior apa sih? Waduh. Senior banget ya pokoknya. Oke. Baik, itu tadi sahabat Sonora untuk beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Rias dan juga Mbak Putri. Nanti kita akan sambung lagi. Pasti untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081754832000 ataupun live di 557762. Kita break dulu ya. Selamat siang untuk Anda sahabat Sonora yang baru saja bergabung bersama dengan Sonora Jogja di 97,4 FM dan kita masih ngobrolin ya bersama dengan teman-teman dari Hanabira dan juga kado kita. Ada Mbak Riastika Asudarman selaku owner dan juga ada Mbak Putri ya dari kado kita. Dan pastinya masih seputar ulang tahun dari kado kita yang ke-19 tahun. Kalau 17 tahun sih masih oke-oke lah. Kalau 19 tahun berarti sudah menuju ke matang, Iya. ke mature. Oke. Dan pastinya banyak pengalaman juga nih, apalagi kan terkait dengan bisnis. Nah, sejauh ini kalau dari kado kita sendiri, sejauh ini apakah ada keinginan untuk kolaborasi dengan Hanabira atau sebaliknya? Nanti tanggapi dulu Mbak Putri ya. Mbak Putri dulu deh. Kemarin sih waktu ini kita merencanakan buat kolaborasi sama crafter-crafter yang ada di Jogja gitu Mbak. Tapi ini nanti masih rahasia ya Mbak. Gimana? Masih off the record Off gitu the ya. record, Oke. tema gedenya mau apa gitu. Oke, tapi tetap Jadi punya emang rencana ya. biar ya sekarang kan emang zamannya kolaborasi ya nggak mungkin kalau kita emang sendiri gitu. Jadi untuk lebih mengenalkan sama saling gitu menguntungkan untuk baik crafter-crafternya sendiri maupun dari kado kita kayak gitu. Kita emang mau ada tema seperti itu buat kolaborasi gitu. Oke, nah kalau dari Hanabira seperti apa nih? Punya plan ke depan bekerja sama dengan kado kita? Soalnya banyak sih yang Banyak bisa ya? kita jadikan kerjasama gitu Oke. ya. Kalau misalnya nih kerjasama produk atau misalnya kita bisa bikin acara bareng gitu kan, atau misalnya kayak craft itu bagus sih, kayak misalnya sebulan ada bulannya kreativitas Crafting, gitu, ya. terus tiap minggu kita bikin kolaborasi. something ya. Itu mungkin bisa kita lanjutkan Ya setelah boleh ini ya, Mbak, boleh. ya. Abis ini ya. Habis ini kita Kayaknya di belakang obrolin. layar bakal ngobrol panjang Iya, gitu. dari bener-bener. Sonora ya. Oke, berarti di sini memang sebisa mungkin saling bekerja sama karena paling tidak kan kalau saling kerja sama paling nggak berkembangnya juga cepet ya, Iya, gitu benar, ya. Mbak. Oke, itu kalau dari kado kita dan juga dari Hanabira. Nah, sejauh ini kalau untuk pendapat dari Mbak Rias dan juga Mbak Putri ini terkait dengan crafting atau kerajinan tangan, peluangnya ke depan kayak apa sih? Kayaknya saya juga harus beralih ke crafting. Padahal nggak hobi juga sih sebenarnya. Seperti apa Mbak Ria? Ini jadi peramal ya. Oh, jadi peramal seperti Oke, jadi sebenarnya industri kreatif kebetulan kalau misalnya kita tahu bahwa industri kreatif kan mulai sangat-sangat familiar di masyarakat tuh beberapa tahun kebelakang ya. apa? Dan itu tuh sebenarnya kan berdasar itu tuh terjadi di seluruh dunia gitu. Setelah era revolusi industri kan
berkembangnya ke yang kalau orang tahu revolusi 4.0 itu kan, itu kan pasti ngomongnya di industri kreatif. Jadi memang saat ini tuh waktu yang tepat sih untuk memulai sesuatu yang berhubungan dengan industri kreatif gitu. Dan sepertinya akan terus berkembang karena menurut saya nih bedanya industri kreatif dengan industri sebelumnya adalah karena kita menggunakan kemampuan sendiri kan, maksudnya kita tidak terbatas oleh gadget, tidak alat bantu lah. Kita benar-benar semua itu ada dalam diri kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memulai, sebenarnya ini waktu yang tepat dan sepertinya akan terus berkembang, apalagi di Indonesia yang kerajinannya kan macam-macam banget ya Mbak. Misalnya Indonesia sendiri orang-orangnya tuh dari dulu seneng membuat sesuatu yang berhubungan dengan kerajinan gitu. Tiap daerah punya sendiri. Nah itu sebenarnya sepertinya akan terus berkembang. Peluang banget ya. Peluang banget kayak gitu sih. Apalagi spesial untuk Jogja gitu kan, yang bener banget. banyak ragam pernak-pernik yang dicari gitu kan. Oke. Nah, kalau dari Mbak Putri seperti apa nih untuk Kalau untuk prediksi ya itu potensinya tuh sebenarnya masih besar banget Mbak, dan juga pemerintah juga mau dukung industri kreatif kita kan. Kemudian juga waktu pandemi ini malah kayaknya kita lihat juga semakin banyak gitu orang-orang waktu WFH bikin something kayak mereka pot atau apalah gitu-gitu. Menurutku masih besar banget peluangnya dan semua orang tuh sebenarnya bisa gitu. Dan juga sekarang kalau misalnya mau cari contoh kayak tadi di Pinterest maupun di YouTube itu kan semuanya bisa dan itu bisa dijual juga gitu. Jadi kalau menurutku juga di Jogja terutama banyak seniman-seniman yang emang lucu ya, maksudnya banyak gitu. Itu banget potensinya masih banyak banget gitu. Tergantung dari kita sendiri punya kreativitas apa gitu kan. Iya, benar Mbak. Kalau memang ingin berkembang. Oke, itu tadi kalau menurut Mbak Putri dan juga Mbak Trias. Nah, kali ini kita coba tanggapi dulu untuk pertanyaan dari Lala di seputaran kentungan. Ini menanyakan, Mbak Rias, kalau untuk belajar crafting di Hanabira bisa nggak sih? Nah, itu udah langsung tahu aja poin yang mau saya tanyakan udah duluin. Silakan Mbak. Oke, halo Lala ya. Halo Lala. Jadi untuk Hanabira sendiri sebenarnya kita sering ada workshop gitu ya. Tapi kebetulan karena pandemi ini, jadi kita workshopnya cenderung lebih sedikit dibanding waktu biasanya gitu. Tapi kita udah mulai untuk mengadakan lagi nih, dan yang paling deket-deket nih besok Mei tanggal 23 kita ada workshop membuat buket snack ala Korean gitu. Jadi nanti wrappingnya yang Korean style yang sekarang lagi digandrungin ya. lagi in banget pokoknya yang Korean. Gambarnya tuh. BTS tuh. bisa ditambahin boneka Okay. BTS-nya, bisa. Nah nanti Lala mungkin bisa tuh ikut workshopnya gitu. Nah, informasinya bisa dilihat di mana nih Mbak? Informasinya bisa buka Instagram kita di @hanabira_, atau bisa langsung ke customer service kami juga bisa. Di Instagram kita juga sebenarnya udah lengkap sih link untuk mengkontak Hanabira, dari website, dari WhatsApp, semuanya ada. Semuanya ada ya. Berarti untuk Lala silahkan langsung intip saja. Karena kan apalagi kalau untuk Korean ini banyak banget nih ya peminatnya di Jogja ya. Anak-anak sekarang gitu kan. Oke. Nah, kali ini kalau dilihat dari kreasi yang diciptakan tadi, yang dibuat sendiri, nilai yang dipegang dalam berkarya seperti apa? Yes, sudah langsung gitu ya. Berat ya. Berat ya ini pertanyaan. Berapa ya? Oke, siapa dulu nih? Mbak Ria dulu ya. Oke. Kalau jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang suatu karya yang berhubungan dengan kreativitas gitu, kayaknya nggak ada karya yang sebenarnya 100% original kan ya. Semua pasti terinspirasi dari sesuatu dan kita olah menjadi sesuatu yang berbeda sedikit, bahkan mungkin kalau orang bilang ATM amat, tiru modifikasi. Nah jadi itu juga yang menjadi landasan kita gitu. Kita nggak bisa nih ngejudge sesuatu bahwa ini beneran desain kita 100% atau kita meniru 100% itu juga tidak etis gitu. Jadi asal kita tetap punya selera sendiri dan kita modifikasikan dengan
inspirasi yang kita dapatkan sih biasanya kita di ranah itu sih untuk membuat suatu desain kayak gitu, karya kayak gitu. Oke, berarti memang di sini tergantung dari apa yang mau kita buat gitu ya, nilai yang ada. Oke. Nah, Mbak Ria, di ujung perbincangan kita, kira-kira ada tips nggak buat audiens yang suka crafting dan mau mulai bisnis nih? Karena kan masih pusing juga nih, ibaratnya kan, ada penghasilan nggak seberapa, pengen berkreasi dong, gimana caranya gitu kan? Gimana nih Mbak? Mulai aja dulu. Udah kayak marketplace itu ya, mulai aja dulu. Just do it. Aduh. Berani melakukan itu ya. Jadi sebenarnya orang mungkin dibilang kayak naif ya kalau misalnya kita nggak punya modal tapi ya udahlah dimulai aja gitu. Tapi ternyata sebenarnya saat saya pun memulai Hanabira gitu modalnya tuh nggak ada gitu. Kami memulai Hanabira tuh nggak nyampe 100.000 di awal. Oke. Bener-bener kita beli bunga, kita rangkai, kita foto di Instagram, kita upload, ada yang beli, kita pelan-pelan dari situ kita modalnya kita putar sampai sekarang gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen memulai ya dimulai aja, karena semua itu tuh bisa ketahuan masalah yang ada gitu tuh setelah kita nyemplung gitu kan. Kalau misalnya kita udah takut dulu buat nyemplung ya udah di situ aja gitu. Kalau misalnya kita udah nyemplung, kita ternyata ada problem di marketing, kita bisa belajar, kita baca buku atau tanya teman yang anak ekonomi misalnya gitu, atau nanti ada problem di bahan baku, kita bisa, kalau kita udah nyemplung tuh biasanya ada aja jalannya buat ketemu di lingkaran tersebut kayak gitu sih. Oke, berarti di sini memang semuanya ibaratnya harus dengan keberanian dulu ya. Tidak kemudian nanti saya begini, nanti saya begitu, nggak ada bisa prediksi juga seperti apa gitu ya. Oke, nah kira-kira dari Mbak Putri, apa yang mau disampaikan terkait dengan kado kita juga nih? Oke. Kalau untuk terkait dengan kado kita, kalau misalnya kalian ada ide-ide atau apa, ya udah nggak usah ditunda. Terus kita juga kado kita juga bakal support apapun untuk packaging ya, terutama untuk box, untuk nanti bunga-bunga juga ada. Jadi bisa dijual lagi atau bisa diberikan kepada siapa gitu sih. Kalau emang ada ide, udah nggak usah ditunda deh, eksekusi gitu. Kita anak eksekusi. Daripada keduluan kan. Iya, daripada terus nyesel Mbak. Jadinya mendingan ya udah lakukan aja gitu. Luar biasa. Ini dua wanita yang pemberani sekali ya. Sudah langsung bilang, lakukan eksekusi segera, jangan ditunggu gitu ya. Jangan ditunggu. Sampai kemudian idenya diambil orang baru baru nyesel. Biasanya kan gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Rias dan juga Mbak Putri. Dan pastinya selamat ulang tahun untuk kado kita. Oke, meskipun terima masih kasih. tanggal berapa sih? Tanggal 13 bulan Mei. ini ya, Mei. Pas Idul Fitri ya. Iya, subhanallah kan. Semoga diberkahi. Amin. Yang penting sehat semua dan makin maju ya. Hanabira juga gitu. Oke. Dan sahabat semua, nanti saya akan langsung WhatsApp siapa yang mendapatkan giveaway ya. Tunggu aja. Dan pastinya hingga di sini perbincangan kita bersama dengan kado kita dan juga Hanabira. Salam sukses untuk Anda dan sampai ketemu lagi.